Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari Valentine, dan biarlah hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita tinggalkan setiap beban kehidupan kita, persoalan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa di saat kita fokus kepada Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari satu kita dalam doa. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena Tuhan baik buat kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Layakkanlah kami memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Biarlah kita datang di hadapan Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya Yesus. Haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita angkat pujian dari awal, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Kekudusan. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, haleluya. Allah
keraguan kami. Yes, Lord. Kuduslah Tuhan, berdabungki menyembah. Datang Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, amin, Allah semesta alam, amin. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi penyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, amin. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya Yesus. Kudus, Kuduslah. Haleluya. kuduslah Tuhan, surga bumi Lebih dahsyat lagi katakan. kudus, kuduslah, kudus.
yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kepadamu pagi hari ini Tuhan, ini rasa hormat kami kepadamu pagi hari doa pembukaan akan dibawakan oleh Pendeta Max Kayu. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Biarlah kemuliaan-Mu, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana hadirat Allah, di situ ada mujizat, kesembuhan. Di situ ada pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah rasa cinta kita, rasa sayang kita semakin bertambah buat Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata beriku. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita pada Tuhan. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, kaulah sukacita. Biarlah pagi hari ini sukacita kita hanya daripada Tuhan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sekali lagi katakan haleluya, kaulah sukacita,
Tuhan, silakan duduk. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia. Dia tak pernah akan meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bersama
benar Bapa, Engkau Allah yang setia atas hidup kami. Engkau Allah yang peduli atas kami, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Bukan secara kebetulan kami ada bisa berjumpa dengan mereka semua Tuhan, tapi adalah rancangan-rancangan yang Kau sudah buat pada saat ini juga kami dapat ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun, membangkitkan saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan, agar ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru yang mereka terima Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Yes, ada pepatah orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami dari tim Taman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Palito Siregar. Saya dari Jakarta. Saya punya 3 orang putra putri, istri 1 orang Batak. Saya juga orang Batak. Marga saya Siregar, istri saya Buru Tampu Bolon. Kami dari Jakarta berangkat tanggal 10-an agar mereka terhibur, mereka disenangkan, mereka percaya kembali ada pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Karena kita percaya kita bisa tenang. Tanpa ada itu ya dunia bisa bergelora. Kita tahu zaman sekarang udahlah di ujung, kalau orang-orang bilang itu di ujung ya dunia. Sudah banyak kedengaran, banyak berita kita dengar, bukan di Indonesia saja, di bangsa-bangsa lain. Bahkan tanda-tanda chip yang sudah akan ditaruh di tubuh kita itu, kalau kita lihat di internet sudah nyata. Hampir semua dunia sekarang memaksa, bukannya meminta, tapi memaksa, pemerintahannya memaksa untuk kita dipasang chip. Ya mungkin dengan cara yang halus mereka melakukan dengan vaksin, tapi di dalamnya kita nggak tahu apa itu. Tapi itulah tanda-tanda akhir zaman. Banyak sekali nanti kita, harta sudah tidak ada artinya lagi. Kalau kita punya uang, tapi kita tidak punya tanda itu, kita tidak akan bisa membeli atau menjual. Jadi ya kita hidup ya dengan apa yang kita punya. Misalkan kita punya tanah, kita bisa tanam sayur, bisa tanam cabai-cabean, apa segala macam. Tapi kalau kita mau dipasang, resiko. Karena di kitab Wahyu dibilang orang yang punya tanda itu adalah tidak diselamatkan, akan dilempar ke api kekekalan. Itu sebagian dulu, nanti inilah teman-teman kami, saya panggil tim-tim Taman boleh berdiri di sini. Ayo sama-sama kita semua. Ya, mungkin ada kesaksian juga yang mau diberikan oleh tim Taman selama pelayanan sudah ada 3 hari di tempat ini. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya David Wela. Saya juga salah satu anggota dari tim Taman. Saya orang asli Sulawesi, orang tua saya Manado, dan saat ini sedang mereka pelayanan di daerah Sulawesi Tenggara, di Raha tepatnya. Dan puji Tuhan kami tergabung dalam tim Taman ini. Banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, dalam tim Taman ini. Taman itu apa sih? Mungkin kita perlu tahu juga ya, Taman itu artinya transformasi mental anak negeri. Saya tergabung di dalamnya dengan visi misi yang luar biasa dari Taman, karena selama ini banyak paradigma atau pemikiran-pemikiran yang dibelenggu dengan sebuah konsep kekristenan yang tanda kutip kaku dan seringkali keliru seperti itu. Taman ini juga bergerak dalam bidang kemanusiaan dan juga bergerak dalam bidang sosial dan
Banyak hal, setiap kali ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ada musibah, gempa dan segala macam, kami dari tim taman sering turun untuk jadi volunteer atau mungkin jadi pembawa logistik, dan juga kami sebagai tim yang turun untuk memberi trauma healing dan segala macam. Dan itulah yang kami kerjakan, itu yang kami lakukan. Dalam pelayanan-pelayanan kami melihat banyak mujizat Tuhan, kami melihat jalan Tuhan dibukakan dalam kehidupan kami. Saudara, yang menarik sejak kemarin kita, beberapa hari yang lalu kita mulai pelayanan ini, saudara, ada satu hal yang saya tangkap. Bagi kita anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, sulit untuk mencari jiwa. Tapi di saat Tuhan membalikan keadaannya, Tuhan mengizinkan segala sesuatu seperti gempa terjadi. Bukan kita yang mencari, tapi mereka yang akan datang. Mereka yang akan datang mau mencari siapa itu Yesus, siapa itu anak-anak Tuhan, siapa itu kebenaran, siapa itu sumber kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin kita ditempa dengan berbagai macam ketakutan dalam hidup kita. Tapi percayalah, setiap kita itu ada yang berbeda. Percayalah, setiap kita punya kuasa. Percayalah, setiap kita memiliki sesuatu yang berbeda yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan orang-orang akan mencari kita. Saat itu kita akan bersaksi, saat itu kita akan menginjili mereka. Menginjili caranya seperti apa? Dengan berbuat kasih, dengan memperhatikan, dengan membagikan ketenangan, kesejukan, dan bukan intimidasi. Kita menyambut mereka. Itu sebuah mujizat terbesar yang saya alami. Dan gereja-gereja di sini terbuka, ada beberapa tempat pelayanan yang kami pas layani, 90% yang kami layani itu malah bukan dari kalangan kita sendiri. Mereka melihat kasih Kristus, mereka melihat terang Kristus, mereka menerima atau merasakan kebaikan yang daripada Tuhan. Dan itu yang kami rindukan, kami bagikan, kami bawa. Saudara, dukung pelayanan kami di tempat ini dengan doa, karena kami satu visi di tempat ini, mau melihat Sulbar Mamuju diselamatkan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari sama-sama, kita bukan orang asing, kita adalah warga kerajaan Allah, kita bersama-sama memberitakan Injil. Dengan cara apapun Tuhan bisa buat kita menjadi penyampai Injil. Jadi marilah saat ini, saat dimana kita bisa menjadi saksi, di saat mana kita bisa menjadi terang, caranya bagaimana? Lakukan yang terbaik. Keluarkan itu semua dari hidup kita. Jangan pandang bulu, jangan pandang merek gereja, jangan pandang denominasi, jangan pandang ras dan segala macam. Tapi mari kita pandang Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, itu menjadi kesaksian saya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Nama saya Ebit. Saya salah satu juga pengurus di Yayasan Taman. Kalau di sana di Jakarta saya mengurus di bagian pemulihan. Yaitu orang-orang yang agak miring gitu, orang-orang yang jiwanya rusak, orang-orang yang ya tidak sama seperti kita. Tapi kelihatan kalau kita lihat dari secara luar, orangnya ganteng, orangnya cantik, tapi jiwanya tidak sama seperti kita. Ya, ada yang harus dibenarkan, dibetulkan. Jadi saya dipercaya ditaruh di sana, dan saya juga masuk dalam unit sosial, mengurus setiap orang-orang yang berduka, mengurus orang-orang yang tidak mampu dalam mengurus kalau ada keluarganya atau orang-orang di pinggir jalan yang tidak bisa dikubur gitu. Jadi kita mengurus orang-orang tersebut untuk dikubur secara layak ke TPU yang ada di Jakarta. Saya bersyukur Bapak, Ibu-ibu, teman-teman, kalau dibilang ibadah saya baru dihitung kali sejak masa pandemi. Untuk ibadah raya kayak begini, ini baru berapa kali. Saya sangat kayak melonjak begitu ya kan. Kalau di Jakarta Bapak Ibu teman-teman, itu yang namanya ibadah raya, apalagi kalau dia dalam ibadah raya gedung, apartemen, itu tidak bisa, selalu dipersulit untuk beribadah. Jadi buat kita yang di sini, nikmati, syukuri beribadah. Karena Ibrani 10:25 mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Ibadah itu berguna sekali untuk saling menguatkan, saling menopang, saling apa lagi?
bisa curhat di dalamnya, kita tahu keluh kesah teman-teman kita. Jadi saya ketika beribadah di sini, oh iya, saya di Jakarta tidak pernah ibadah seperti ini, jarang sekali Bapak Ibu. Paling ibadah kayak 1-2 persekutuan kecil itu pun tidak bisa lama-lama. Tapi di sini saya bersenang, saya bersuka cita ketemu dengan Bapak Ibu Pendeta Max. Terima kasih banyak buat setiap masukan dan kerjasamanya. Biarlah kita di tempat ini saling menguatkan, saling mendukung dengan yang lain. Seperti Pak David bilang mengatakan, kita semua sama, punya tugas yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dimulai dari kita saudara, dimulai dari kita. Dapatkan perkenanan Tuhan, maka itu pasti otomatis kita mendapatkan perkenanan manusia. Otomatis. Kalau kita dapat perkenan Tuhan, Tuhan berkenan, apapun yang Bapak Ibu lakukan semuanya pasti Tuhan buat berhasil. Jadi Bapak Ibu teman-teman, doakan kami supaya ini menjadi suatu hubungan yang baik, bukan hanya sekedar kita datang di sini, oh gara-gara ada bencana mereka datang ke sini, gara-gara ada yang pasokan, tidak. Saya mau kita semua di sini ada hubungan yang manis. Setiap saat, setiap waktu kita bisa saling mendoakan, kita bisa sharing dalam segala hal apapun. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Gereja GPDI melalui Bapak Pendeta Max. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya masih malu-malu, soalnya masih SMA. Sebutkan namamu. Ini adik kami namanya Timotius Tarigan. Dia dari Batak Karo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah tim kami Taman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada buat sebuah film, cuplikan film sebentar, kita bisa tonton film ini. Mungkin ada, setiap orang pasti bisa mendapat rema, mendapat poin dari film yang kita tonton nanti. Sejak kecil dia sudah bertanggung jawab atas keluarga, membantu orang tuanya, ibunya, dan dia juga bersekolah, tidak putus sekolah. Dia tetap berjuang untuk hidup lebih baik lagi di masa depan.
hati yang beku, hati yang keras, sakit hati yang dibawa dari kecil hingga dewasa. Tidak sadar itu sudah tertanam dalam diri anak ini.
Inilah doa seorang bapak, walaupun ia pernah salah, tapi kalau dia datang kembali kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan apa yang ia punya, kekuatan dia, Tuhan pasti dengar. Ya, tema kita di pagi hari ini adalah kuasa doa. Tadi kita lihat sekilas bahwa bapaknya adalah seorang yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga anak-anaknya. Dia meninggalkan keluarganya, dia juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia pergi dengan wanita lain, mungkin itu sekilas doang, tapi banyak lagi dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Tapi pada saat dia sadar, dia saat berusia, ibaratnya sudah berumur, Tuhan panggil dia, Tuhan tarik dia, dan walaupun keluarganya juga mungkin awalnya tidak bisa menerima, istri, anaknya, apalagi anak yang laki-laki tadi yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam doa ada jawaban. Doa menjawab segala sesuatu. Jadi kita buka firman Tuhan dari Markus 1 ayat 35. Di layar sudah ada ya, kalau bisa juga kita bisa sama-sama. Markus 1 ayat 35, firman Tuhan mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, kenapa Tuhan Yesus pada pagi-pagi hari ia bangun, dia pergi keluar, dia mengasingkan diri, dia mencari Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Karena ada sesuatu bahwa di pagi hari, di saat pagi hari adalah di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada anak-anaknya. Tuhan mempertajam telinganya kepada anak-anaknya. Jadi kita adalah orang Kristen, nafas hidup kita adalah doa. Apapun yang terjadi katakan di dalam doa. Karena nafas hidup orang Kristen adalah berdoa. Tuhan Yesus sudah menyatakan, ada banyak firman Tuhan di sini yang kita bisa ambil yang mengenai doa, jawaban doa. Karena saya kasih ilustrasi, seorang anak dengan seorang bapak, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak duniawi. Bapak duniawi, ada firman yang mengatakan, kalau kita tidak bicara sama bapak kita mau sepeda, kita mau misalkan dibelikan sepatu baru. Padahal bapak kita tahu, tapi mungkin enggak mengerti, ini mungkin belum kepengen dia untuk punya sepeda,
belum kepengen punya sepatu baru, diam saja. Tapi begitu anaknya minta, Papa saya naik kelas, nilai rapot saya bagus, boleh gak saya beli? Ada komunikasi antara anak dengan bapaknya. Nah kalau kita dengan bapak dunia, itu dengan bapak dunia ya. Saya sebagai bapak juga, saya sebagai orang tua, saya sebagai ayah. Dengan cara begitu saya tahu, oh anak saya kepengen ini. Karena pikiran bapak itu bukan dia doang, ada lagi yang lain, ada yang lagi yang lain, tanggung jawab yang lain. Tapi begitu anak itu datang kepada bapaknya, jadi bapaknya tahu, oh anak ini minta ini, anak ini minta itu. Nah, dengan Tuhan sendiri bagaimana? Apakah kita yang hari-hari ini hanya sekedar doa makan, ucap syukur, doa tidur, Tuhan saya mau tidur, Tuhan saya mau pergi ke sini. Adakah waktu-waktu pribadi kita kasih khusus memang untuk Tuhan, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan? Bisa kita introspeksi diri, dari 24 jam yang Tuhan kasih, sama setiap manusia menerima 24 jam. Tidak ada karena dia pengusaha orang kaya, miliar dikasih 25 jam. Tidak ada. Waktu kita sama, baik di Indonesia, baik di Amerika, baik di Eropa, 24 hours dibilang, 24 jam dalam sehari. Cuman berapa waktu yang kita kasih untuk khusus kita berkomunikasi dengan Tuhan? Bisa kita introspeksi, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, atau mungkin bahkan 3-5 jam kita bergemul, kita dalam hadirat Tuhan, kita komunikasi. Karena biar bagaimanapun juga, kalau orang yang sudah mengalami dalam doa, itu dia waktu itu nggak sadar, tiba-tiba mungkin dari jam 2 pagi, sudah pagi sekali, sudah terang. Nggak kerasa itu. Dalam pujian, penyembahan, berdoa, memuji, menyembah lagi. Tiba-tiba, tapi tidak terasa. Tapi kalau yang dipaksakan, sebentar, baru 15 menit, sebentar lagi 30 menit. Kayak begitu. Karena apa? Itu bukan dari hati kita yang kita mau untuk ketemu sama Tuhan. Karena saya juga mengalami proses seperti itu. Kita bangun, udah jam segini, udahlah ntar buat ini. Tapi kalau kita memang punya kerinduan, percayalah, seperti tadi ilustrasi, anak dengan bapak. Kalau anak datang kepada bapak jadi tahu. Kalau kita nggak kasih tahu sama bapak kita di surga, bagaimana tuh bapak di surga tahu? Walaupun memang sejujurnya bapak di surga tahu. Bapak surga lihat, di sini ada Tuhan, di kanan ada Tuhan. Tapi tanpa ada komunikasi yang baik, ya seperti itu aja. Tapi pada saat kita berdoa, Yesus sudah kasih contoh juga, pada saat pagi hari dia bangun, dia tinggalkan, dia berjumpa dengan Tuhannya. Saya berdoa juga untuk jemaat-jemaat di tempat ini. Mari bangkitkan lagi gairah berdoa. Mari tanam dalam jiwa kita, saya punya Bapa di surga, Bapa yang pencipta langit, bumi dan segala isinya. Angin kencang, badai di kapal, bisa dia bilang, badai diam. Saat itu juga badai diam. Sampai murid-murid bilang, siapakah manusia ini yang alam semesta saja tunduk kepada dia? Jadi buat apa kita khawatir, buat apa kita ragu? Sudah banyak tanda-tanda Tuhan yang mujizat yang Tuhan nyatakan saat dia masih ada di dunia. Tapi banyak anak Tuhan ditarik jiwanya untuk kesibukan-kesibukan setiap hari, kesibukan rumah tangga, kesibukan kebutuhan pelayanan juga, tanpa ada komunikasi pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya mau jadinya untuk jemaat di GPDI sini, agar jemaat sungguh-sungguh mengerti betapa pentingnya doa. Tadi kita sudah lihat juga Bapak yang bajingan, yang sakit hati, mungkin saya sendiri juga enggak mudah untuk memaafkan itu. Tapi dengan segala daya dia datang kepada Tuhan, dia gandeng anaknya, dia menjerit dalam hatinya. Karena saya percaya doa yang tumbuh itu yang dari bukan sekedar Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini.
Tuhan saya mau pergi. Tanpa, itu hanya lip service. Tapi kalau yang dari seluruh sel-sel kita, kita berdoa, saat saya pernah, ini pengalaman hidup saya kembalikan lagi. Saya dulu adalah seorang, bisa dibilang orang yang sukses dalam segi finansial karena saya memegang suatu perusahaan, ya ekonomi bagus lah. Ekonomi bagus, ekonomi jaminan insurance juga bagus karena seorang punya jabatan di perusahaan, orang kedua dari yang punya perusahaan, ya semuanya bisa saya arrange dengan uang, asuransi kesehatan istri, anak saya pribadi semua ada, biaya asuransi lain semua tercover, jadi tidak ada rasa takut, cemas, anak sakit, anak apa, pendidikan juga ada semua. Nggak pusing, tapi pada saat Tuhan tegur saya, Tuhan panggil, di situ baru gelombang. Dan saya mengalami betapa bahagianya hidup saya sekarang sebagai hamba Tuhan daripada saat saya dulu. Dulu mungkin saya keluar dari mobil, dari satpam sampai ke tempat kantor saya duduk, itu orang semua hormat, selamat pagi Pak, selamat pagi satpamnya. Pelayan-pelayan semua juga selamat pagi, staff gitu. Tapi itu hanya kebahagiaan semua, hanya di tempat itu. Tapi begitu kita dekat sama Tuhan, Tuhan punya hubungan dengan Tuhan, kehidupannya Tuhan, walaupun dilihatnya sulit, sakit, bahagia dengan, karena apa? Apa yang kita minta didengar. Jadi kesaksian saya seperti ini. Anak saya yang nomor 2 sakit panas, saya tidak tahu itu kenapa tiba-tiba, emang awal-awalnya sudah panas saya dengar, tapi karena dia tidur sebelah saya, kok saya peluk hangat banget panasnya. Kita tinggal di Bekasi, kok panas begitu. Saya pegang begini juga badannya panas. Terus suatu roh bilang, buka bajunya, kamu buka baju, itu jam 2 pagi. Peluk dia, berdoa. Saya peluk dia, ayo nak bangun kita keluar dari kamar. Kita keluar, nama anak saya yang kedua adalah Matthew Novianto. Panggil, saya berdoa. Dia itu adalah suatu kesaksian buat saya dan juga buat dia. Saya panggil, saya tahu ini panasnya udah luar biasa. Kalau saya keluar itu udah lumayan jauh ke rumah sakit, bawa dengan kondisi, tapi saya hanya dengan memeluknya, saya panggil, saya peluk, Tuhan, saya hambamu, saya alatmu, jamah anak ini jadi sembuh. Panasnya hilang dalam seketika juga. Begitu saya rasa ada, kan doa itu bukan sebentar ya, tapi agak lama kita menangislah dengan kondisi masa lalu yang kita ingat dengan sekarang. Tapi dengan doa itu yang seperti dari dalam, itu anak keluar keringat. Dan saya rasakan dia sudah sembuh. Besoknya pagi memang sembuh. Begitu tidur dia keringat, pagi udah bermain lagi anak saya yang nomor 2 itu. Itulah kesaksian saya, bahwa pada saat seorang ayah berdoa pada anak dengan sungguh-sungguh, dengan berharap sama Tuhan, Tuhan jawab. Kalau saya dulu kalau begitu mungkin bingung, cari kunci mobil di mana, panasin mobil, buka apa segala, cari ke rumah sakit, waktu lagi jauh, segala macam. Tapi kalau dengan saat ini simple, disuruh keluar dari tempat tidur, kita doa menyembah, hanya cuma buka baju, kita berdoa, panas tubuhnya dia itu saya serap mungkin tuh bagaimana, sehat. Itulah kesaksian hidup yang bukan saya ada-ada. Karena Tuhan memiliki kuasa. Tuhan punya kuasa, mau apapun Tuhan punya kuasa. Mau ekonomi, banyak hal yang Tuhan adalah Jehovah Jireh. Saat Abraham mau menyerahkan Ishak anaknya, dengan iman dia percaya bahwa itu bisa dilakukan. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang mencukupi. Padahal begitu pergumulannya untuk mendapatkan seorang anak, tapi dia percaya, dia beriman. Jangan kau bunuh anak itu. Di sana ada domba yang tersangkut kakinya, ambil dan sembelih, korbankan. Itu iman, doa. Jadi seberapa banyak kita mengenal doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jangan waktu bertambah waktu, tahun bertambah tahun, usia bertambah tua, tapi kita sendiri tidak mengenal siapa Allah yang sungguhnya yang kita percaya. Sayang saudara-saudara, sayang benar. Umur saya sekarang kurang lebih 48 tahun. Di tahun ini
Tapi saya sungguhnya mengenal arti hidup saya sekarang cuma beberapa tahun, karena waktu-waktu yang lalu saya uber dengan hal-hal yang hanya membanggakan diri, membanggakan keluarga. Saya tidak tahu, namanya orang Batak kan, sekolah harus tinggi, pendidikan harus tinggi, terusnya jabat apa, harta apa, hamoraun, hagabeon, hasangapon, itu bisa hampir saya dapat. Saya sekolah S2, sudah sampai S2, harta ada punya, itu gelar ada juga itu. Tapi pas sudah kenal Tuhan, itu sia-sia saya rasakan. Benar. Kenapa saya sia? Karena saya menikmati hanya pada itu aja. Sekarang zaman ini bergelora, zaman ini banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan. Tahun ini adalah tahun penuaian, di mana yang benar adalah tetap benar, yang salah akan pergi ke tempat yang lain. Karena banyak sekali saat ini yang hamba-hamba Tuhan katakan, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, apapun yang terjadi, dan itu memang harus terjadi, karena firman Tuhan sudah mengatakan di Wahyu, pada akhir-akhir zaman itu banyak sekali goncangan-goncangan, bencana alam, peperangan. Seringkah kita tahu dengan hal itu? Tanda-tanda yang 666 itu sudah berjalan pelan-pelan. Baik kalau di kota itu udah santer. Di TV kita bisa nonton presiden kita sebagai orang pertama. Bahkan di negara-negara lain sudah banyak yang dipasang. Jadi kalau kita sering membaca Alkitab juga, berdoa, itu pewahyuan itu akan, oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Jadi tahu. Sayang saudara-saudara, bapak, ibu, oma, tante di sini, saudara-saudara saya kekasih semua di sini. Kita hidup dengan sekedar bangun pagi, ketemu malam, bangun lagi, tanpa kita mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Tanpa kita mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Tanpa kita mengenal siapa pribadinya. Dia adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang sayang, pribadi yang benar-benar cemburu kalau anak-anaknya itu tidak datang sama dia. Seperti bapak juga, kalau misal anaknya ada orang lain, kita sebagai orang tua kandungnya, anak itu lebih mesra, pasti sakit hati dengan hal-hal yang lain. Dia pengen untuk kita datang sama dia. Jadi marilah saudara-saudara, tema yang sudah kita, saat ini, doa menjawab segala hal. Apapun pergumulan, saat ini kita lihat ada gempa, mungkin kita bisa kasih sedikit materi atau logistik atau apa. Tapi itu hanya sebentar, habis itu sudah masalah datang lagi, pusing lagi. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, dunia boleh bergoncang, gemuruh langit segala boleh berputar, kegelapan, tapi ada iman di sini, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu tidak menghilangkan kita. Itu tidak akan menghilangkan kita. Apapun yang terjadi tetap ada shalom. Tuhan, biarlah shalom, damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hati kami. Dunia boleh susah, morat-marit segala macam. Karena Tuhan memberikan sesuatu anak-anaknya itu pada waktu dia tidur. Tidak perlu kita punya intrik-intrik politik segala sesuatu. Tuhan tahu kebutuhan kita kok. Tapi bagaimana kita mau datang melekat sama dia, datang berhubungan dengan dia. Jadi saya percaya, karena waktu berjalan juga, ini udah hampir jam 10. Jadi apa yang kami sudah berikan, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan di sini juga. Cuman itulah salah satunya ya. Ada Ayub, ada Daud yang contohnya dalam Alkitab juga yang sudah memberikan. Ini Ayub 7, saya ambil coba lihat ini. Ayub 7 ayat 17 sampai 18 coba. Apakah gerangan manusia
sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, ayat 18-nya. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat, setiap pagi. Jadi kalau saya lebih suka memang berdoa setiap pagi, karena pada saat pagi hari itulah saat yang indah kita bertemu dengan Tuhan. Di saat orang-orang mungkin pada tidur nyenyak, tidur terlelap, Ayub pada saat itu dia datang pada Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Siapakah kita? Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Jadi itulah kekuatan buat saudara-saudara seiman. Saya bilang maju terus di dalam Tuhan. Percaya, doa menjawab segala hal, apapun masalah saudara, pergumulan hidup saudara, baik orang tua, anak-anak, anak gadis, pemuda, mungkin mau melanjutkan ke dalam dunia sekuler atau pekerjaan atau pernikahan, atau anak-anak untuk melanjutkan terus ke sekolah, tetap percaya bahwa doa menjawab segala hal. Percaya dengan Tuhan, tapi bukan lip service, tapi dari dalam hati, sungguh-sungguh mengenal pribadi, dan itu akan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pelayanan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Palito Siregar dan tim dari Taman Transformasi Mental Anak Negeri. Kita percaya hanya dengan doa dan doa, kita sebagai orang-orang percaya akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, meresponi firman Tuhan. Haleluya. Doa orang benar. Yakobus pasal 5 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti lingku ada di luar kemampuanku, berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu dari awal saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan
besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa pada pagi hari ini. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi doa-doa kita? Mungkin ada harapan kita. Mungkin ada pergumulan pribadi kita, lepas pribadi. Saya berikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menaikkan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Saya berikan waktu sejenak. Naikkan doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kami pada pagi hari ini. Tuhan kenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Semua terpampang nyata. Kami hanya datang kepadamu memohon pengampunan, memohon belas kasihan, memohon kasih karunia-Mu turun ke atas kami umat-umat ketebusan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Ebit untuk memimpin kita di dalam doa syukur firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Doa orang benar. Haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Tuhan, Kau berkarya di tempat ini Tuhan. Tiap doa yang Kami percaya mulut orang yang berkuasa sangat besar kuasanya Tuhan.
Dan kami percaya itu Tuhan, Kau curahkan di tempat ini Tuhan. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Angkat tanganmu. Doa orang benar bila didoakan. Tuhan, kami sehati sepakat di tempat ini bahwa 2 orang, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami sehati sepakat. Terima kasih Tuhan. Berkuasa senyelamannya. Tertimakan saya di tangan. Amin. Dia ngalir kemanapun mau Tuhan. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, taruh tanganmu di atas kepalamu. Yang bisa mengubah setiap hidup kita hanya kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita masing-masing bernubuat dengan dirimu sendiri. Mungkin apapun yang menjadi bebanmu, mungkin rumahmu rusak, rumahmu gak ada, atau apapun di tahun ini, engkau yang berkata-kata dengan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Amen. Rancangan damai sejahtera. Amen. Angkat Alkitab dan katakan, Tuhan, aku percaya rancangan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amen. Dan aku ini adalah anak-Mu Tuhan. Tidak ada rancangan yang gagal di dalam setiap kehidupan saya, di dalam setiap keluarga saya. Olehnya sama-sama, mari kita angkat tangan kita buat di kepalamu. Engkau bernubuat bagi dirimu masing-masing. Amen. Perkatakan Amen. yang positif bagi dirimu. Kalau Amen. engkau punya masalah apapun, rumahmu rusak, engkau tidak ada pekerjaan, keluargamu berantakan, engkau berkata karena mulutmu berkuasa. Amin. Mulutmu berkuasa. Haleluya. Mulutmu berkuasa. Perkatakan. Amin. Karena itu sesuatu peluru yang Amin. ditembakkan dan itu menjadi sampai ke targetnya. Syia katakan arabayataka. Tuhan, biar Tuhan. Mari Bapak Ibu teman-teman doa. Ya Tuhan, aku perkatakan, aku disembuhkan, aku diberkati Tuhan, aku dipulihkan. Bahkan setiap apapun yang kualami tidak mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Anak-anak Tuhan tidak pernah meminta-minta. Anak-anak Tuhan kau buat menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam berkelimpahan, hidup akan meluap-luap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan engkau melihat setiap kami yang mengangkat tangan dan taruh di atas kepala kami. Aku bernubuat, aku bisa Tuhan, aku diberkati, aku kaya, aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya motor, pekerjaanku menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja di mana aku beribadah akan melebarkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa doa adalah napas dari segala setiap orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Biar Tuhan, setiap kami berdoa, kami punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini. Ketika mereka taruh
tangannya Tuhan di atas kepalanya. Yang sakit Engkau berkata sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kuasa dan Engkau juga punya kuasa melakukan dengan cuma-cuma, karena Tuhan sudah berikan kuasa itu. Engkau sembuh, engkau pulih, engkau bangkit, engkau bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah pribadi kami, Engkau Tuhan yang buka jalan. Kami hanya mau berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun, mengucap syukur. Dalam keadaan baik, tidak baik, nyaman, tidak nyaman, kita punya Tuhan yang sama. Mengucap syukur. Karena mengucap syukur mengalahkan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tanganmu Bapak Ibu teman-teman, berharaplah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, hatiku semuanya baik yang Kau perbuat dalam hidup kami. Aku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku kami berkata berkuasa atas semuanya. Kami percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih dalam lagi yang katamu, hatiku percaya. Tuhan berkati tempat ini Tuhan. Shalom, blessing-Mu Tuhan. Curah Tuhan, curah Tuhan, berkati Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku kami sudah diberkati dengan jamahan kuasa-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Saatnya kami akan membawa persembahan kami Bapa. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi, kami sedang menabur, dan kami percaya ketika kami menabur, apa yang kami tanam, apa yang kami tabur, kami pasti akan menuainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya serahkan kepada pendeta Max Caleb. Ya, puji Tuhan untuk penyampaian bagi orang tua yang sudah membawa anak-anak mereka. Kita sudah diberkati pada pagi hari ini, dan setelah ini ibadah kita selesai akan dilanjutkan dengan kegiatan untuk anak-anak sekolah minggu kita yang tetap akan dilayani oleh tim Taman Transformasi Mental Anak Negeri. Jadi kita bersyukur mulai dari 3 hari lalu ya di GKSB, hari Rabu ya, GKSB kita gilir ke gereja-gereja di GKI, selanjutnya ke GSJA kemarin sore. Ada juga tim Pelangi Indonesia Ministry, mereka berbagi di GBI dan di GTM ya. Jadi puji Tuhan pagi ini kita kebagian di sini, sebentar sore di gereja Advent, dan Tuhan tolong besok akan ada di beberapa tempat di gereja-gereja. Setiap hari kita bagi 2 gereja. Jadi mereka akan berangkat tanggal 20. Kita doakan supaya pelayanan mereka selama berada di Mamuju ini, dan kalau Tuhan berkenan juga akan ke Mamasa, itu akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hambanya yang sudah melayani kami pada pagi hari ini, bahkan memberkati sebentar untuk anak-anak sekolah minggu kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk saudara bersaudara yang sudah hadir. Mungkin ada tim relawan dari luar daerah ya, ada adiknya Ita ya, Junaris ya, dengan tim dari Palu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan Aku Berserah. Aku berserah, doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Oh, kepada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, aku
bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami dari tim taman dan para relawan yang lain. Jemaat yang ada, kami telah memuji Engkau dan kami telah diberkati dengan ibadah saat ini. Kami percaya kehadiran saudara-saudara kami tidak hanya memberikan materi, tapi memberikan berkat rohani. Dan kami jemaat yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang hadir siang hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan serta kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Haleluya.